Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-30. Pov Elang. Berulang kali sudah aku menelpon Bening. Tetapi, tetap tak dia angkat. Kenapa dia? Padahal aku sudah mewanti-wanti bahkan sedikit mengancam. Agar dia angkat telponku segera setiap aku menghubunginya. Apakah dia terlalu sibuk di dapur, sehingga tidak mendengar panggilan ponselku? Atau memang dia sengaja tak mau angkat? Kenapa sih, perempuan itu? Arg. Aku juga aneh. Kenapa hatiku mesti berdebar setiap ingat dia? Kenapa dia ada di dalam pikiranku setiap waktu, setiap detik? Apa istimewanya dia? Cantik? Tidak. Bodinya juga tak ada menarik-menariknya. Apalagi dengan penampilannya yang selalu begitu-begitu saja. Padahal aku sudah menyuruhnya beli gaun waktu itu. Aku juga sudah menyuruhnya ke salon. Biar penampilannya berubah sedikit. Buktinya, dia cantik banget kan? Satu hari itu. Tapi, setelah itu, balik lagi seperti semula. Kemana dia buat gaun mahal waktu itu? Jangan-jangan dia jual lagi buat keperluan penting. Niting, Ning, kasihan bangetlah hidupmu. Pernikahanmu hancur. Kau disia-siakan oleh suamimu. Kenapalah kau mau nikah dengan pria kurang ajar itu dulu? Padahal, 10 tahun yang lalu aku udah naksir kamu, Ning. Cinta monyet sih. Waktu itu usiaku 18 tahun. Baru aja kuliah tahun pertama. Tiap pagi sebelum kuliah aku singgah di restoran kan, Ning. Kamu tahu kenapa? Pengen lihat senyum manismu. Sengaja aku minta dimasakin bubur ayam tiap pagi. Ibu pernah marah-marah. Kenapa aku mesti buang waktu ke restoran? Padahal di rumah bisa dia masakin. Aku bilang punya kamu yang aku suka. Iya. Aku suka sama kamu, Ning. Tapi, itu dulu. Sebelum kamu nikah, kamu manis, cantik, lembut, pintar masak juga. Ah, kok bisa ya? Aku suka sama kamu dulu. Kamu tahu enggak, Ning? Saat kau memutuskan nikah dengan laki-laki bangke itu, aku sempat stres. Serasa hidupku hampa. Ngapain juga males. Kuliah males. Makan males. Lucu kan? Aku kayak orang patah hati gitu. Padahal nggak ada alasan aku stres. Kamu bukan pacar aku, iya kan? Tapi itu, aku terluka banget, Ning. Aku kehilanganmu. Ada kejadian lucu. Aku yang nggak mau makan ngancam ibu. Kupaksa carikan aku bubur ayam yang rasanya persis seperti buatan kamu. Ibu jengkel setengah mati. Jengkel sama kamu tentu. Kenapalah kamu kawin muda? Begitu omelnya. Ibu berhasil nemukan bubur ayam yang hampir mirip dengan buatan kamu. Sekarang gantian dia ngancam aku. Gak boleh minta yang aneh-aneh lagi. Ibuku apok. Katanya gitu. Kesel hatiku. Ning, sengaja ku busukin tuh. Bubur ayam temuannya yang jadi dia jadikan senjata. Lalu ku makan. Biasa cari sensasi. Bener aja. Aku keracunan. Hehehe. Waktu itu jiwaku masih labil, Ning. Gak mikir panjang. Hah, itu masa lalu, Ning. Masa dimana aku pernah gila pada tukang masak ibuku. Tapi, sejak itu ibu seperti dendam sama kamu, Ning. Setiap hari ngomelin kamu. Katanya gara-gara kamu aku keracunan. Gara-gara kamu aku hilang kewarasan. Gara-gara kamu dia banyak kehilangan pelanggan. Aku kasihan sama ibu, Ning. Kasihan sama kamu juga. Gara-gara aku yang stres. Kamu disumpah-sumpahi sama ibu. Sejak itu aku bertekad untuk berubah. Aku cari pacar aja, buat lupain kamu, Ning. Aku ketemu Nirmala, perempuan yang awalnya juga suka ngejar-ngejar aku. Kukira dia ngejar aku karena cinta. Gak taunya karena mobil mewahku. Tapi, sayang, aku telat menyadarinya. Aku yang sedang mencari pengalihan. Benar beralih memang. Aku cinta mati pada Nirmala. Sangat cinta, Ning.
Aku bahkan berhasil menikahinya. Bahagia luar biasa aku Ning. 5 tahun kami berumah tangga. Ibu mulai nanya tentang anak. Ibu mulai mengoceh. Kok Nirmala enggak hamil-hamil? Aku mulai ikut deg-degan. Selama ini aku gak peduli. Meski belum punya anak, kami juga masih sangat menikmati kebersamaan. Berdua saja dulu juga tak apa. Tapi, ibu tetap mengoceh. Ibu bahkan mulai negur Nirmala. Kamu tahu bibir lancip ibu kan? Ning. Luwes banget mulai nyindir-nyindir Nirmala. Malah memang tidak melawan pada ibu. Tapi dia lampiaskan ke aku. Mulai saat itulah kehidupanku berubah 180 derajat. Nirmala mulai berubah. Dia tidak terima dikatain ibu perempuan gak sehat. Bahkan ibu pernah nyaranin kita untuk periksa siapa yang mandul. Kami berdua menolak. Sebenarnya aku mau periksa. Tapi kata Nirmala gak perlu. Karena dia tahu apa penyebab kenapa dia gak bisa hamil. Saat aku desak, apa? Dia selalu menolak bilang. Satu kali kami bertengkar. Entah sebab apa aku lupa. Biasalah. Ning. Namanya rumah tangga pasti ada aja jalan bertengkar. Iya kan? Itu bunga-bunga pernikahan. Nah, saat itulah semua terbongkar. Satu hal yang sangat mengagetkanku. Diungkapkan oleh Nirmala. Kau tahu Ning? Apa? Aku cerita sama kamu. Ya, Ning. Aku akan jujur. Toh kamu enggak dengar juga. Kata Nirmala. Tembakanku gak nyampe. Dia gak pernah merasa puas katanya. Dia enggak pernah sampai keluar. Gimana mau hamil? Kalau tembakan senjataku gak pernah ngejar sel telur dia. Kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu Ning? Hancur. Aku merasa aku bukan laki-laki sempurna. Harga diriku hancur. Aku tak berguna. Ternyata Nirmala tak pernah bahagia. Anehnya dia ungkapin itu setelah 5 tahun. Jadi selama ini dia hidup dalam penderitaan bukan? Buat apa dia bertahan? Kenapa tidak terus terang? Ku minta berpisah saja. Tapi Nirmala menolak. Katanya dia tak butuh itu. Cintanya terlalu besar untukku. Dia tidak menderita. Asal bisa bersamaku. Dia sudah sangat bahagia. Begitu katanya. Dan aku sangat percaya. Kehidupan kami berjalan lagi seperti biasa. Hingga suatu hari, kejadian naas itu terjadi. Rem mobilku blong. Kecelakaan itu tak bisa dihindari. Aneh sebenarnya. Aku selalu telaten merawat mobil kok bisa juga kecolongan. Mungkin sudah takdir. Meski ada sedikit curiga. Akibat kecelakaan itu kakiku seperti ini Ning. Dan inilah yang membuat Nirmala meninggalkanku. Dia minta cerai dan menuntut harga gono gini. Kini ku sadar Ning. Ternyata dia tak mencintaiku. Selama ini dia bertahan karena hartaku. Dia tidak protes meski aku tak bisa memuaskannya di ranjang. Karena menunggu hartaku. Perempuan. Dasar betina. Sudahlah Ning. Pikiranku kacau kalau ingat itu. Aku akan lupakan semuanya. Tapi, aku kok nggak bisa lupakan kamu ya, Ning. Kenapalah aku ini? Apa mauku sama kamu juga aku tak tahu. Aku suka sama kamu. Gak mungkin. Lagi pula aku tak punya keinginan lagi memiliki seorang perempuan. Aku laki-laki enggak sehat, Ning. Aku enggak bisa menjalankan kewajiban di atas ranjang. Aku tak punya keinginan lagi untuk itu. Nirmala membuatku trauma. Pura-pura bahagia. Padahal aku tak bisa memuaskannya. Dia bertahan karena inginkan harta. Sepertinya semua perempuan sama saja kan? Ning. Ah, sudahlah. Aku mau mencoba menjalani hidup ini meski sudah tak punya harapan apa-apa. Allah tidak mengambil nyawaku. Jadi aku jalani saja. Aku sedikit bersyukur karena bertemu Nada dan Rara. Allah menganugerahi anak-anakmu padaku. Semoga anak-anakmu bisa mengisi hari-hariku ya, Ning. Aku janji akan memperhatikan mereka dengan baik. Pendidikannya, juga masa depannya. Jangan khawatir, Ning. Aku tak akan menyusahkanmu. Meski dulu pernah aku menyukaimu. Tapi sekarang kamu bukan siapa-siapa bagiku. Begitu inginku. Tapi kenapa aku kepikiran kamu terus? Ning. Elang. Aku tersentak kaget. Lamunan panjangku terhenti saat mendengar ketukan halus di pintu kamar. Itu suara ibu.
Sepertinya mereka sudah balik dari bandara karena aku tak datang juga. Pasti ibu akan marah-marah sekarang. Biarlah. Aku tebalkan telinga saja. Setelah dia lelah mengomel, pasti akan selesai juga. Pelan kuputar kursi roda. Ku buka pintu untuknya. Maaf, Bu. Aku enggak jadi datang ke bandara. Tiba-tiba moodku hilang. Ucapku begitu membuka pintu. Kudahului saja meminta maaf. Berharap dia sedikit luluh. Enggak apa-apa nak. Mungkin waktunya belum tepat saja. Kami sabar menunggu sampai kamu benar-benar siap. Kinanti juga sabar kok. Menunggu, sayang. Iya kan? Nduk, kata ibu menoleh kepada gadis yang mengiring di sampingnya. Kinanti yang jelita, tapi sedikit pun aku tak suka. Perempuan itu menyalam dan mencium punggung tanganku. Sangat takzim, calon istri soleha. Tapi, entahlah. Aku sedikit kaget. Kupikir rumah ini akan bising dengan suara marah-marahnya. Ternyata ibu malah datang dengan segenap kelembutannya. Aku sangat lega sekarang. Ibu tidak marah-marah mungkin karena ada Kinanti bersamanya. Terserahlah. Yang penting aku lolos dari amarahnya kali ini. Lang, ibu mau ngasih surprise sama kamu. Pasti kamu kaget sekaligus lega. Kata ibu lalu berjalan masuk ke dalam kamarku. Kinanti mengikutinya. Ada surprise lagi rupanya. Dia tidak marah-marah saja aku sudah sangat kaget. Ini ada yang lebih lagi ternyata. Apa? Bu, tanyaku mendekatinya. Ibu kini duduk di pinggiran ranjang. Kamu kehilangan ponselmu toh. Ponsel lama yang udah enggak kamu pakai. Tapi di dalamnya banyak foto-foto dan video kenanganmu bersama Nirmala. Maksud, ibu, HP lamamu en dicoba. Nggak ada kan? Oh. Kowe endak sadar telah kehilangan. HP lamaku hilang. Iyo. Dan kowe tahu siapa yang nyuri? Si Bening. Enggak ngangka banget. Kan? Perempuan kampung sok lugu. Tapi kok, pencuri. Iki. Ibu tangkap basah di saku bajunya. Bener-bener gak ngangka. Aku terpana. Ponsel yang tadi pagi kupaksa diterima Bening kini ada di tangan ibu. Bibir lancip ibu bahkan tak henti mengoceh. Mengata-ngatai Bening pencuri. Kinanti ikut pula mengomporinya. Bibir tipisnya ikut menghina Bening. Aku benar-benar tercekat. Tenggorokanku seperti tersumbat. Bibirku keluh. Tak bisa lagi berucap meski satu kata. Pantas Bening tak mengangkat teleponku. Tapi yo, iki yang nyuri rasaku bukan langsung si Bening. Tapi dia nyuruh anaknya. Anaknya yang besar. Si Nada. Kan sering main di sini. Pasti dia yang disuruh Bening ngambil dari kamarmu. Iyo kan, Le? Bahaya kan? Bening ngajari anaknya nyuri. Makanya, mulai dari sekarang kowe harus hati-hati. Bila perlu jangan lagi kamu terima anaknya main di sini. Cerocos ibu lagi. Aku masih terpaku. Ibuku. Ternyata bisa juga punya pikiran seburuk itu. Kukira hanya Nirmala perempuan jahat di muka bumi ini. Ternyata ibuku sama saja. Dan Kinanti ikut-ikutan pula. Tapi, kowe jangan khawatir Le. Anak-anak si Bening gak mungkin bisa ke sini lagi kok. Bening pasti akan membawanya pulang kampung. Soalnya, tadi saat ketangkap basah nyuri HP kamu ini, dia malu banget. Hilang muka dan harga diri. Dia langsung mengundurkan diri. Lalu cepat-cepat pergi meninggalkan restoran. Apa? Akhirnya mulutku berhasil juga bersuara mengucapkan kata itu. Kali ini aku benar-benar terkejut. Bening pergi. Gumamku bagai disambar petir. Oh, kapok dia mungkin. Malu karena tertangkap basah nyuri oleh tante, Mas. Kinanti tambah meremukkan hatiku. Ibu izinkan dia pergi. Tanyaku menatap ibu frustrasi. Iya. Tapi setelah ibu ancam, dia harus bayari semua hutang-hutangnya. Ibu totalin di depan matanya. Biarin dia bingung. Terserah bagaimana cara dia bayarnya. Enggak tahu diri banget. Sih. Udah ditolong kok malah nyolong. Berapa total hutangnya? Ya. Banyak. Biaya operasi mboknya. Ongkos sama sangu dia waktu ngantar bapak sama mboknya ke kampung. Terus bayar sewa rumahnya. Kejang-kejang dia pasti sekarang karena ibu paksa bayar. Ibu berkata dengan gaya khasnya. Berucap sambil diiringi tawa bersama Kinanti.
Tawa yang merendahkan dengan nada penuh kepuasan. Totalnya berapa? Tanyaku seraya meraih ponselku di atas nakas. Kunyalakan benda itu. Ya, banyak le. Buat ukuran sekelas bening. Ya, serasa bermiliar-miliar. Kalau bagi kita ya, enggak ada nilainya. Tanya Kinanti. Model perawatan wajahnya saja lebih dari itu sekali sebulan. Iya kan, Duk? Iya. Sebutkan saja nominalnya, Buk. Cecarku. Buat apa toh? Lang. Sebut berapa utang bening. Buk. 43 juta. Ku ketik angka itu. Di layar ponselku. Kutujukan ke nomor rekening atas nama Ajeng Ambarwati. Transfer berhasil. Ini bukti transfer. Utang bening sudah lunas. Ucapku menunjukkan layar ponselku ke hadapan ibu. Kurai ponsel lamaku dari tangannya. Kusambar kunci mobilku. Lalu kugerakkan kursi rodaku menuju garasi sambil memanggil Big City. Big City, bantu aku masuk mobil. Teriakku dengan suara lantang. Asisten setiaku yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri itu langsung datang tergopoh-gopoh. Membantuku masuk ke dalam mobil. Lang, mau kemana? Nak, Lang, tunggu nak, Lang. Mobil kulajukan dengan kecepatan kencang. Oh, hatiku membuncah bahagia. Nada dan Rara berlari-lari kecil ke arah mobilku yang terparkir di depan sekolah mereka. Kedua bocah itu terlihat sangat ceria. Nada langsung membuka pintu tengah tanpa kuperintah. Sedang Rara memilih duduk di depan, di sampingku. Selamat siang, Om, ucapnya menyalam. Mencium tangan, lalu memeluk leherku. Rara kangen. Om enggak datang lagi jenguk Rara ke rumah sakit. Tapi sekarang Rara senang banget dijemput oleh Om. Jadi kayak teman-teman juga. Mereka dijemput papanya. Kita juga serasa dijemput oleh papa. Boleh enggak kita panggil papa aja sama Om? Cerocosnya. Hus. Seperti biasa. Nada selalu menegur adiknya bila dia merasa tidak sopan. Boleh. Kok? Sahutku tersenyum lebar. Boleh. Om, hore. Nanti nanya mama dulu. Ya. Oke. Kita berangkat. Ya. Ucapku menyalakan mesin mobil. Lalu melajukan perlahan. Setelah membeli banyak jajanan dan makanan untuk makan siang, mobil kuarahkan menuju rumah kontrakan mereka. Untunglah Nada bisa diandalkan. Dia ingat betul apa nama gang rumahnya. Anak yang pintar. Assalamualaikum. Mama di dalam. Mama, buka pintunya. Mama, cepetan. Dong, teriak si bawel Rara tak sabaran. Pintu rumah itu terbuka. Seraut wajah muncul dari baliknya. Wajah yang sangat kusut. Pipi sembab dan mata yang amat bengkak. Wanita itu terlihat sangat tidak cantik. Tetapi, tetap saja hatiku berdebar hangat saat menatapnya. Bersambung.